yaitu bagian A, hakikat perspektif global, bagian B, globalisasi, dan bagian C, pendidikan global. Pada bagian pertama, hakikat perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, dan kegiatan yang dilihat dari sudut pandang global, yaitu dari sisi kepentingan global maupun internasional. Dalam pengertian yang lain, perspektif global adalah suatu cara pandangan yang muncul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini tidak terlepas dari perspektif global. Maksudnya, tindakan maupun perilaku kita tidak akan sangat berdampak negatif maupun positif terhadap dunia global maupun internasional. Saya persilakan kepada teman-teman anggota kelompok saya untuk memberikan pertanyaan pada bagian materi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nuresa. Saya akan bertanya mengenai tujuan dari perspektif global. Menurut Anda apa saja yang termaksud dalam tujuan perspektif global? Baik, terima kasih atas tanggapan atau pertanyaan Wahda Nuresa. Apa saja tujuan dari perspektif global? Yaitu mendorong para guru untuk mempelajari lebih banyak materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Mungkin saudari Dike akan memberikan tambahan terhadap tujuan perspektif global. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ardila. Saya di sini akan menambahkan jawaban dari saudara Cici Sarlia. Di mana pertanyaannya yaitu apa sih tujuan dari perspektif global? Nah, tujuan dari perspektif global yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari Wahda Nuresa. Baik, saya terima dengan baik jawabannya. Baik, selanjutnya pada materi bagian B yaitu globalisasi akan dilanjutkan oleh Wahda Nuresa. Saya persilakan. Baik, globalisasi itu merupakan era di mana segala sesuatunya dapat dijangkau dan diakses. Artinya dalam era globalisasi itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat pesat sehingga mudah dijangkau oleh semua umur atau semua pihak. Kemudian ciri-ciri dari globalisasi yaitu berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian saling ketergantungan antar berbagai negara, dan pendidikan itu merupakan bagian dari globalisasi. Kemudian globalisasi itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Misalnya di bidang pendidikan adanya penggunaan media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan berbagai teknologi canggih seperti Infocus. Kemudian dalam bidang politik yaitu di mana masyarakat global dituntut untuk mampu berpartisipasi dalam bidang politik tanpa diganggu oleh pihak lainnya, artinya bebas untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian dalam bidang ekonomi yaitu menuntut para individu untuk mampu menciptakan sebuah produk yang berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya Cici Satrian ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari Esa. Apa sajakah atau adakah salah satu contoh globalisasi dalam bidang ekonomi? Dalam salah satu contoh dalam bidang ekonomi dari era globalisasi ini yaitu dengan berkembangnya pasar bebas. Artinya di dalam pasar bebas itu menuntut produsen atau pelaku usaha untuk mampu menciptakan sebuah produk yang bermutu dan berkualitas tinggi. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Apakah ada tambahan lain mengenai contoh tersebut? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari saudara Wahda Nuresa. Contoh globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, pertukaran budaya antar negara. Ya. Terima kasih atas tambahan Diki Ardila. Saya terima jawabannya dengan baik. Lanjut pada materi bagian C yaitu pendidikan global yang akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan global. Nah, sebagai seorang guru yang baik, kita harus mampu menangkap tren atau globalisasi yang begitu hebat. Tentunya kita harus mempersiapkan diri sebagai seorang guru global. Nah, untuk menjadi seorang guru global, kita harus mengenal istilah pendidikan global. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa. Karena melalui pendidikan global, para siswa diberikan materi yang bersifat utuh atau keseluruhan yang berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global ini mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang baik. Keterampilan ini akan membekali siswa untuk memahami dan memberikan reaksi terhadap isu internasional ataupun antar budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan global merupakan pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka tinggal dan berada dalam satu area global yang saling berkaitan. Oleh karena itu, para siswa diberikan informasi mengenai keadaan atau sistem global. Saya persilakan kepada saudari Wadi Nur Esa ingin menambahkan materi dari saudari Diki Ardila. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari pemaparan saudari Diki Ardila mengenai pendidikan global. Pendidikan global itu memberikan sebuah ruang kepada guru dan peserta didik untuk, terutama kepada guru, bahwa untuk mengajarkan mengenai partisipasi siswa sebagai masyarakat global, artinya menyadarkan siswa bahwa dia hidup dalam sebuah masyarakat global. Sekian dan Baik, itulah pemaparan dari kami kelompok 1 mengenai hakikat perspektif global, globalisasi, dan pendidikan global. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.